sangat besar. Dia bentuk kezaliman yang sangat besar, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa zalim? Itu tadi, masa makhluk yang lemah, makhluk yang juga sebenarnya butuh kepada kita samakan, sandingkan dengan Allah. Masa makhluk disandingkan dengan pencipta? Disandingkan dengan yang maha kuasa, dengan yang maha perkasa, dengan sang pencipta yang maha terpuji, disandingkan dengan makhluk-makhluk yang lemah, disandingkan dengan patung. Itu patung bisa apa sih? Patung kan yang bikin manusia juga. Disandingkan dengan itu tadi dan seterusnya, kucing-kucing apa? Patung-patung kucing dan seterusnya. Ini zalim. Masa kita sandikan, setarakan Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal tersebut? Kezaliman yang sangat nyata. Ya, walaupun jelas kita sebutkan tadi bahwa walaupun disebut zalim, Allah tidak rugi. Ya. Allah tidak rugi kalau ada yang syirik, tidak rugi. Tapi perbuatannya adalah zalim, dan itulah membuat dia berhak untuk mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ketika orang yang melakukan syirik besar, kemudian dia mati belum bertobat, yang kita sudah pernah sebutkan, dia akan kekal di dalam neraka. Kekal jamaah sekalian. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Nah, jadi syirik adalah kezaliman. Nah, ini pernah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait suatu ayat di tempat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa ulaika humul muhtadun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adalah orang-orang yang beriman itu tidak mencampurkan imannya itu dengan kezaliman. Ya, tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Maka merekalah orang-orang yang berhak mendapatkan keamanan, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ayat itu mengatakan bahwa yang dapat keamanan nanti di akhirat, di hari huru-hara itu, ketika hari kiamat, dan kemudian orang-orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Para sahabat yang mendengarkan tersebut tentu kebingungan. Mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna lam nazlim?" Siapa di antara kami ya Rasulullah yang tidak menzalimi diri kami? Maksudnya apa? Para sahabat meyakini atau para sahabat menganggap bahwa zalim yang di dalam ayat tersebut tadi itu adalah kezaliman maksiat-maksiat yang bukan kesyirikan. Maksiat-maksiat yang bukan kesyirikan. Maka sahabat mengatakan, siapa di antara kita yang tidak lolos dari yang namanya kemaksiatan? Kita semua bermaksiat. Ini para sahabat saja mengakui hal tersebut jamaah sekalian, bahwa kita juga ini berdosa. Maka kita yang bukan sahabat, kita yang jauh kualitasnya di bawah mereka, ya tentu pasti kita juga banyak kesalahan. Manusia tidak ada yang lolos dari kesalahan. Nah, makanya sahabat ini merasa berat. Kalau begitu yang dapat keamanan itu yang beriman dan tidak pernah menzalimi dirinya. Ya kan? Ternyata zalim di dalam ayat tersebut bukan bermakna maksiat-maksiat yang biasa dilakukan manusia, tapi zalim di situ adalah maknanya kesyirikan. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka merekalah yang mendapatkan keamanan. Adapun maksiat-maksiat yang dibawa kesyirikan, dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar bahkan yang tidak masuk kategori kesyirikan, maka itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa-dosa kecil ya Mas. Siapa di antara kita yang lolos dari dosa-dosa kecil? Pandangan kita kadang terlepas, telinga kita kadang mendengar hal-hal yang haram, kadang lisan kita tidak terkontrol, bicara kotor atau menyakiti hati orang lain. Kadang tangan kita ini menyakiti orang, memegang sesuatu yang tidak halal untuk kita, dan seterusnya. Siapa di antara kita yang tidak melakukan kesalahan, apalagi dosa-dosa kecil? Maka dari itu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada alasan untuk kita kemudian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat juga menyadari hal tersebut. Siapa di antara kita
yang tidak zalim terhadap dirinya sendiri. Tapi tentu saja kita tidak putus asa dari rahmat Allah, juga tentu harus dibarengi dengan khauf, dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma rojaknya saja bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengasih. Apa kita maksiat nanti istighfar lagi. Maksiat istighfar lagi. Kan Allah Maha Pengampun. Nah, ini berlebihan rojaknya. Dia rojaknya, rasa harapnya kepada Allah tinggi, tapi rasa khaufnya tidak ada. Rasa takutnya kepada Allah tidak ada. Tapi harus seimbang. Khauf dan roja harus seimbang. Sehingga apa? Sehingga apa jemaah sekalian? Dia senantiasa menjaga dirinya agar tidak jatuh kepada kemaksiatan. Tapi kalau jatuh dalam kemaksiatan mungkin ya, maka dia segera untuk beristighfar dan tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi kalau khaufnya yang tinggi tapi rojaknya tidak ada. Dia cuma takut kepada Allah, maka dia akan berputus asa kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Maka harus seimbang jemaah sekalian, ya. Nah, jadi ini wasiat pertama dari Luqman kepada anaknya. Wasiat yang terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid. Yang juga perlu kita perhatikan pada diri kita, kita yang menjadi seorang ayah, ya, harus kemudian fokus pendidikan pertama untuk mereka. Setelah adab tentu saja, adab ini juga penting jamaah sekalian. Adab, makan dengan tangan kanan, minum jangan berdiri, ya, dan seterusnya, mengucapkan bismillah, bersalam ketika masuk rumah. Ini adab-adab, ini juga penting. Tapi selain itu adalah kita juga mengajarkan kepada mereka apa? Tauhid. Bagaimana mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami telah wasiatkan kepada manusia biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Hamalathu ummuhu. Sebelumnya kita lihat jemaah sekalian, di antara yang sering disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antara yang sering disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk tauhid atau larangan untuk syirik, selalu disandingkan atau sering disandingkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Silakan dilihat di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa tempat di mana perintah tauhid untuk bertauhid atau larangan syirik itu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Rabbmu telah mewajibkan jangan beribadah, jangan menyembah kecuali kepada Allah. Alla ta'budu illa iyyahu. Apa kemudian setelah itu? Wa bil walidaini ihsana. Dan juga memerintahkan agar kalian berbuat baik kepada orang tua. Ini kita dapatkan wa bil walidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Disandingkan dengan perintah tauhid. Yang menunjukkan jamaah sekalian bahwa perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ini adalah juga perintah yang jangan dianggap remeh. Karena dia disandingkan dengan perintah tauhid. Tauhid ini hak Allah. Dan berbuat baik kepada orang tua itu adalah hak orang tua atas kita. Disandingkan perintah tersebut karena kenapa? Allah menciptakan kita jamaah sekalian dari ketiadaan, maka kita wajib atau Allah berhak untuk kita ibadahi. Tapi kemudian lewat apa kita lahir ke dunia ini? Dari batu yang terbelah begitu? Dari langit tiba-tiba turun? Enggak, dari orang tua kita. Makanya Allah yang menciptakan kita. Kita wajib beribadah kepadanya, mentauhidkannya, dan Allah menciptakan kita itu lewat orang tua kita, terutama lewat ibu kita yang melahirkan kita. Maka mereka pun juga berhak untuk mendapatkan perbuatan baik kita, berhak mendapatkan bakti kita, ya, berhak mendapatkan bakti kita. Maka ini jangan diremehkan jamaah sekalian. Kadang mungkin ada orang bertauhid tapi sama orang tuanya tidak berbakti. Jadi di sini
disandingkan setelah ada wasiatnya Luqman untuk melarang anaknya bersyirik, melakukan kesyirikan, datang wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasainal insana biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Lalu kemudian dikhususkan ibu di sini. Dikhususkan atau disebutkan secara khusus pengorbanan seorang ibu, atau kenapa seorang ibu itu wajib kita berbakti kepadanya. Allah mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Lemah kemudian bertambah lemah. Tentu saja mungkin yang para ayah yang pernah menyaksikan bagaimana istrinya itu hamil, dia lihat bagaimana keadaannya. Ya, dari bulan pertama, bulan kedua, lemah menjadi lemah. Kemudian wa fisaluhu fi amaini. Setelah lahir, sang ibu juga pasti akan menyusui anaknya selama 2 tahun. Fi amaini. Maka kemudian inilah wasiat Allah, anishkurli. Maka wahai manusia, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku. Anishkurli wali walidayka, dan juga bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah kamu akan kembali. Kepadakulah kamu akan kembali. Nah, jadi di sini disebutkan secara khusus ibu. Ya. Awalnya wasainal insana biwalidayhi, 2 orang tuanya. Tapi kemudian yang disebutkan secara khusus adalah ibunya. Karena memang pengorbanan seorang ibu, apalagi untuk masalah melahirkan dan menyusui, itu lebih berat pada ibu. Makanya Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, man ahaqqu bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak dengan atau untuk aku pergauli dengan baik? Siapa yang paling berhak di antara manusia ini? Maka kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, summa man, siapa lagi setelah itu? Ummuk. Rasulullah bilang lagi ummuk 2 kali. Siapa lagi? Sahabat itu bertanya lagi ummuk sampai 3 kali. Ibu. Barulah kemudian sahabat mengatakan summa man, siapa lagi? Barulah kemudian apa? Abuk. Barulah kemudian ayah. Jadi ummi 3 kali baru ayah. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Maka hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kamu bersyukur kepadaku, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah aku, atau hanya kepada Allah lah kembalimu. Hanya kepadakulah kembalimu. Ya. Jadi jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maksudnya manusia yang berbuat baik kepadanya terutama, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka bentuk misalnya diberikan hadiah, kita berikan apa dan seterusnya untuk kita, maka bentuk ketika kita berterima kasih kepadanya, maka itu sama dengan kita berterima kasih kepada Allah. Tapi ketika kita tidak berterima kasih kepadanya, kita lupakan jasanya, kita lupakan kebaikannya, itu sama kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja orang yang paling baik dan orang yang paling berjasa adalah siapa? Orang tua kita. Maka orang yang tidak berterima kasih, tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka hakikatnya dia tidak berterima kasih dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan ini, anishkurli wali walidayka. Bersyukur kepada aku, bersyukur juga kepada atau berterima kasih juga kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, kepadakulah kamu kembali. Ingat jemaah sekalian, ketika kita tidak berterima kasih, bersyukur kepada Allah, Allah itu adalah tempat kembali kita. Lalu kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah?
kita ini tidak selamanya di dunia. Ada ujungnya, ada ajal kita nanti. Ketika kita meninggal, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita bilang apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah diberikan nikmat, tapi kemudian kita tidak berterima kasih dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ingat bahwa kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah adalah dengan bersyukur atau berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Sudah masuk Isya ya? Nah, ini masih panjang wasiatnya Luqman ini sampai 1 halaman. Nah, insyaallah nanti kita lanjut di kesempatan berikutnya. Ya. Di pekan depan mudah-mudahan. Iya. Baik, demikian jamaah sekalian, kami ucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.